di mana Kabupaten ini sebenarnya memiliki. Aku mau nanya-nanya beberapa persoalan nih terkait. Tetapi jarang dilirik oleh masyarakat gitu. Jadi pamornya itu kalah dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti misalnya. Tapi potensi-potensi ini ternyata belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah. Kami untuk analisis masalahnya ada 4 poin yang kami angkat. Yang pertama adalah di angka 7,72%. Berarti masih di bawah ya? Tapi masih di atas deh. Oh, di atas. Jadi secara hukum tingkat kemiskinan di Kabupaten berdasarkan data tahun 2023 itu total ada 283 desa dan rincian. Demikian ada 4 poin yang kami angkat dalam analisis masalah di Polisi Brief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wahyu Amalia akan memandu jalannya podcast hari ini. Jadi podcast hari ini kita akan membahas terkait masalah kemiskinan, khususnya di daerah Kabupaten Ciamis. Di mana Kabupaten Ciamis ini sebenarnya memiliki potensi wisata yang sangat menarik, yang apabila dikembangkan memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, yang selanjutnya akan berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan di daerah Kabupaten Ciamis. Jadi topik yang akan kita bahas sekarang yaitu desa wisata sebagai strategi inklusif untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Ciamis, di mana hal ini merupakan salah satu rangkaian dari Polisi Brief di Puslatbang PKASN. Baik, sekarang sudah bergabung bersama kita 2 orang narasumber. Beliau merupakan seorang analis kebijakan dan analis pengembangan kompetensi di Puslatbang PKASN. Selamat pagi, Teh Isni, Kang Santosa. Pagi, Ayu. Jadi aku mau nanya-nanya beberapa persoalan nih terkait Kabupaten Ciamis, boleh ya? Boleh. Jadi pertanyaan pertama, hal apa sih yang melatar belakangi Teh Isni sama Kang Santosa memilih Ciamis untuk dibahas di masalah kemiskinan ini? Baik, saya akan coba menjawab ya. Mungkin nanti Kang Santosa akan melengkapi. Jadi mengapa kami kan ini satu tim ya, tim Polisi Brief. Mengapa kita mengangkat Kabupaten Ciamis sebagai lokus penulisan Polisi Brief kami? Karena pertama, kami melihat Ciamis itu adalah daerah yang kaya akan potensi, tetapi jarang dilirik oleh masyarakat gitu. Jadi pamornya itu kalah dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti misalkan Garut yang sudah lebih advance dalam pariwisatanya. Nah, padahal Ciamis ini punya potensi yang sangat besar. Karena judul Polisi Brief kami itu mengenai desa wisata, jadi kita memang akan meng-highlight potensi-potensi wisata di Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis itu bentang alamnya sangat indah, kekayaan budayanya sangat kuat. Saya sendiri, ibu saya itu asli Kawali Ciamis, dan di Kawali itu sendiri ada situs Astana Gede peninggalan Kerajaan Galuh. Jadi Ciamis itu paket lengkap ya. Jadi dari budayanya dia ada, dari pariwisata bentang alamnya sangat indah, juga ada kekayaan kulinernya seperti misalnya oleh-oleh Galendo yang khas. Tapi potensi-potensi ini ternyata belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah setempat. Padahal kan sebenarnya wisata itu bisa menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan perekonomian yang nanti akan berimplikasi pada penurunan jumlah penduduk miskin di Ciamis itu sendiri. Nah, dari data yang kami himpun juga, ada peningkatan. Tapi positifnya adalah Ciamis sendiri meningkatkan objek wisata rintisannya, yang semula hanya 6 objek wisata rintisan pada tahun 2021 menjadi 16 objek wisata pada tahun 2022. Ini tren positif yang harus kita apresiasi. Nah, namun karena mungkin sempat ada pandemi ya, jadi kunjungan itu sempat menurun, tapi naik lagi pada tahun 2022 ada peningkatan jumlah kunjungan wisata dari 700.000 sekian menjadi 1 juta orang. Nah, itu memang harus kita apresiasi dan itu menjadi potensi bagi Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan
sarana dan prasarana wisatanya. Namun yang juga cukup disayangkan adalah Kabupaten Ciamis ini ada penurunan jumlah hotel. Jadi pada tahun 2021 ada 16 hotel. Namun pada tahun 2022 turun menjadi 15 hotel. Mungkin itu yang harus diperhatikan ya oleh pemerintah Kabupaten Ciamis, bahwa wisata itu memang harus didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai juga gitu. Nah, lalu apa sih solusinya? Nah, salah satu solusinya itu adalah kita memberdayakan BUMDes di sini. BUMDes itu karena kita lihat kan BUMDes itu juga di Ciamis itu tersebar luas. Nah, namun kita akan khususkan bagi BUMDes nanti yang akan mensupport pariwisata di Ciamis seperti itu. Mungkin lebih lanjutnya akan ada analisis permasalahan dan juga strategi implementasi, itu bisa kita eksplor lebih lanjut. Wah, ternyata sangat menarik ya teman-teman. Aku sendiri baru tahu ternyata Ciamis itu memiliki potensi yang sangat besar di pariwisata, budaya, makanan khas. Selama ini kan yang ke highlight banget tuh kayak Bandung, Garut, atau enggak Sukabumi gitu. Ya. Jarang kita dengar. Seperti itu karena ada pantainya kan. Oh iya, jarang banget dengar tempat wisata di Ciamis, jarang banget gitu. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya ke Kang Santosa. Kira-kira masalah apa aja yang ada di Kabupaten Ciamis yang menjadi penghambat bagi mereka untuk mengembangkan potensi-potensi itu? Baik, dari latar belakang tadi yang disampaikan oleh Tesni dalam penyusunan policy brief kali ini, kami untuk analisis masalahnya ada 4 poin yang kami angkat. Yang pertama adalah masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Hal ini diperparah ketika terjadi COVID-19 dalam rentang waktu tahun 2020 sampai 2022. Tingkat kemiskinannya memang cukup tajam meningkatnya. Dari angka 6,65 di tahun 2029, itu di tahun 2022 itu di angka 7,72%. 7,72% itu di atas dari target angka kemiskinan yang tersusun di RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Di RPJMN kan tahun 2020 sampai 2024 angka tingkat kemiskinan itu di angka 6,65% sampai 7,5%. Nah, dalam posisi tahun 2022 Garut itu ada di angka 7,72%. Berarti masih di bawah ya? Tapi masih di atas deh. Oh, di atas tingkat kemiskinan maksimal yang 7,5%. Iya. Nah, memang terjadi penurunan di tahun 2023. Maksudnya terjadi perbaikan di tahun 2023. Jadi secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis memang masih di atas dari target maksimal dari RPJMN tahun 2020-2024. Poin kedua, adanya keterbatasan akses dalam sumber daya ekonomi, baik dari sisi lapangan pekerjaan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan juga teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Kemudian poin ketiga itu adalah belum optimalnya pemanfaatan BUMDes yang ada. Padahal secara potensi di Kabupaten Ciamis itu berdasarkan data tahun 2023 itu total ada 283 BUMDes dengan rincian ada 56 BUMDes perintis, 80 BUMDes pemula, kemudian ada 64 BUMDes berkembang, dan juga ada 83 BUMDes maju. Nah, dari banyaknya BUMDes ini sebenarnya kalau misalkan kita bisa manfaatkan dengan baik, BUMDes ini dapat menjadi penggerak ekonomi Kabupaten Ciamis. Kemudian yang keempat itu adanya potensi wisata yang belum dikembangkan secara maksimal. Saat ini desa-desa alternatif selain desa-desa yang ada di Kecamatan Ciamis itu masih belum mengembangkan potensi wisatanya secara maksimal. Padahal apabila potensi wisatanya dimaksimalkan secara baik di desa-desa alternatif tersebut, pengembangan atau perkembangan ekonomi masyarakat itu lebih merata dan juga lebih masif. Demikian ada 4 poin yang kami angkat dalam analisis masalah di policy brief ini. Oke, baik. Ternyata masalah-masalah yang ada di Kabupaten Ciamis ini cukup kompleks ya teman-teman. Sebagaimana yang telah dijelasin Kang Santosa, ada 4 masalah. Ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, jadi selanjutnya aku mau nanya nih Teh, kira-kira apa aja strategi dan rekomendasi yang Teteh dan Akang berikan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Ciamis ini? Baik, jadi
rekomendasi kami sekaligus yang menjadi sekaligus strategi implementasi kami sebenarnya ada 4 langkah. Nah, yang pertama adalah kita harus melakukan sharing penyertaan modal dan pengembangan produk lokal. Jadi sharing penyertaan modal ini dengan menyusun kerjasama antara BUMDes dan masyarakat untuk sharing penyertaan modal di dalam proyek-proyek strategis terutama terkait dengan wisata. Dan yang kedua adalah membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi produk-produk lokal apa yang bisa BUMDes kelola dan support untuk pariwisata. Misalnya dalam pariwisataan kan kita butuh souvenir misalnya, itu bisa bekerja sama dengan masyarakat lokal, dan nanti pemasarannya, distribusinya dan lain-lainnya itu nanti disupport oleh BUMDes. Jadi masyarakat lokal ini mungkin akan memproduksi souvenir-souvenir atau memproduksi pangan-pangan khas dari Kabupaten Ciamis seperti yang saya sebutkan di awal, seperti Galendo, itu bisa diproduksi oleh masyarakat, namun nanti dipasarkan dan dikembangkannya oleh BUMDes seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai kerjasama. Jadi antara BUMDes dan dengan masyarakat harus ada kerjasama yang jelas, terutama terkait keuntungannya, bagi hasilnya seperti apa, sehingga di sini ada semacam simbiosis mutualisme antara BUMDes itu sendiri dan masyarakat. Nah, yang pertama itu tadi sharing penyertaan modal. Yang kedua adanya diversifikasi usaha jenis BUMDes. Jadi kalau dalam konteks kepariwisataan tentu saja lini bisnisnya itu sangat luas. Pertama, wisatawan itu butuh apa? Butuh makan misalnya. Kita bisa memproduksi atau mengembangkan pangan-pangan lokal yang nanti didistribusikan di tempat-tempat wisata gitu. Atau kita bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan penginapan, mengembangkan homestay gitu kan. Itu kan secara tidak langsung menggerakkan masyarakat ya, dengan cara diversifikasi usaha. Ada yang bergerak di pangan, ada yang bergerak di jasa penginapan, ada yang bergerak di mungkin usaha sewa kendaraan seperti itu. Jadi di sini mengapa kita bilang ini adalah solusi inklusif, karena memang tidak ada yang dikecualikan dalam proses peningkatan ekonomi di Kabupaten Ciamis ini. Jadi masyarakat yang bergerak di bidang pertanian akan diikut sertakan untuk mendukung wisata, masyarakat yang bergerak di bidang jasa akan diikut sertakan untuk mendukung wisata. Jadi makanya kami berkata kalau ini adalah solusi yang inklusif gitu, yang bisa merangkul masyarakat dari mata pencarian apapun, misalkan itu dari petaninya, dari nelayannya, dari sektor jasanya seperti itu. Lalu setelah kita melakukan kerjasama, jangan lupa kita harus ada evaluasi di sini, evaluasi terhadap potensi-potensi masyarakat. Kita juga membentuk tim-tim kreatif. Jadi seperti apa sih nanti desa wisata ini akan kita kembangkan? Kita bentuk tim-tim kreatif di masyarakat. Setelah itu kita harus ada pertemuan rutin. Supaya apa? Supaya semangatnya tetap terjalin, semangat untuk mengembangkan BUMDes ini tetap terjalin. Pertemuan rutin ini akan merumuskan strategi, akan mencoba mengevaluasi hal-hal kendala di lapangan seperti itu. Dan yang terutama adalah untuk meningkatkan mencegah persaingan tidak sehat di antara BUMDes. Jadi dengan adanya pertemuan-pertemuan rutin ini, maka silaturahmi terjaga, kehidupan warga tetap guyup ya, biarpun ada kepentingan ekonomi di dalamnya. Jadi mungkin itu strategi dari saya. Mungkin Kang Santoso mau menambahkan? Baik Teh, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah pendampingan oleh profesional. Nah, pendampingan oleh profesional ini juga kita memberikan catatannya. Yang pertama adalah proses perekrutannya secara profesional juga, kemudian juga tidak adanya intervensi dan juga dapat dibiayai oleh APBD desa. 3 hal yang dapat dilakukan dalam proses pendampingan oleh profesional. Yang pertama tentu menetapkan kriteria yang jelas untuk proses rekrutmennya.
kayak gitu. Rekrutmennya harus dilakukan secara profesional tentunya, kemudian juga jauh dari intervensi. Nah, yang kedua, menyusun program untuk melakukan proses pelatihan dan orientasi untuk pendamping tersebut. Yang ketiga, itu melakukan supervisi dan juga proses evaluasi terhadap pendamping tersebut agar berjalan atau beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan proses pendampingan oleh ahli ini sebenarnya bisa dilakukan, proses pembiayaannya atau honorariumnya diberikan oleh APBD atau dianggarkan honornya dapat dianggarkan dari APBD desa. Betul ya, Teh? Iya. Strategi implementasi keempat adalah pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat dan BUMDes. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam proses strategi implementasi ini, yang pertama adalah mengadakan pelatihan rutin bagi masyarakat dan juga BUMDes, terutama dalam sisi pelayanan dan juga dalam sisi pemasaran, tentunya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Karena saat ini dalam kondisi keterbukaan informasi perlu dikembangkan pemahaman dan juga keterampilan terhadap bidang-bidang teknologi informasi, terutama dalam informasi digital. Yang ketiga itu mengadakan workshop dan seminar secara berkala dengan mengundang beberapa ahli pariwisata agar pemahaman dan juga pengetahuan masyarakat Kabupaten Ciamis dan juga BUMDes dapat meningkat dengan sharing atau diskusi yang dilakukan dalam workshop tersebut. Oke, baiklah, barusan sudah dijelaskan terkait masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Ciamis dan juga sudah diberikan rekomendasi kebijakan oleh Teh Isni dan juga Kang Santosa untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Sangat inspiratif, terima kasih Teh, Kang. Sama-sama. Oke, baiklah, dengan adanya sesi diskusi ini diharapkan masyarakat Ciamis bisa mengimplementasikan strategi-strategi yang telah dijelaskan sebelumnya secara sistematis dan terencana. Dan diharapkan BUMDes dan masyarakat Ciamis dapat bekerja sama dengan lebih efektif dalam mengembangkan usaha pariwisata yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat setempat. Dan akhirnya kita telah selesai. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada dua narasumber kita. Saya Ayu selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.